Loh, ada apa tadi? Bentar. Ada chat ya? Amfoter. Amfoter tuh tadi itu. Jadi amfoter tuh logam yang dia tuh bisa bereaksi dengan asam atau basa gitu. Zat yang bisa bereaksi dengan asam atau basa. Ya. Logam tuh sebenarnya bersifat asam ya. Kan asam Lewis ya, dia muatannya positif. Tapi ya ada yang bisa bereaksi dengan asam juga. Nah, tapi nggak terlalu penting teorinya. Kita kita pakai buat analisis ini aja. Jadi kira-kira cuma ini sih yang aku kumpulin mungkin. Tambahin kali. Udah, ini ya. Sebentar, ini aku tambahin gini aja. Udah sih ini. Oke. Cukup lah ya buat ngerjain soalnya. Ya nggak sih? Ntar aja kalau kalau butuh aku tambahin lagi yang amonia. Terus yang nomor dua itu dikasih tahu masa masa sampel itu sama dengan 1,8896 ya. Terus dikasih tahu juga 0,4721 gram logam PT. 0,4721 gram PT. Oke. Nah, terus yang penting di sini apa? Jadi yang penting tuh sebenarnya ini sih. Ini 1:1 gitu. Oke. Jadi mau nanti dari reaksi ini NaH 2 kali PT Cl6 PT plus 2 Cl2 terus plus plus NH3 2 HCl. Ini tuh yang penting apa sih sebenarnya? Jadi yang penting tuh ininya perbandingan antara si mol mol NH4 NH4-nya sama mol PT. Oke. Nah, coba kita lihat nih. Mol PT sama dengan bentar, mol PT mol NH4 2 kali PT Cl6 itu sama dengan mol PT ya. Oke. Nah, terus kalau kita mau ngitung mol NH3-nya doang, NH mol amonia ya. Oke. Itu ya berarti 2 kali mol NH4 2 kali PT Cl6. Oke. 2 kali mol PT gitu. Oke. Jadi nanti kita tinggal kaliin aja nih 2 kali 0,4721 gram dibagi PT itu AR-nya berapa? PT itu 195 ya. Jadi berapa ya? Berarti berapa tuh? PT kalkulator. Jadi berapa ya? 2 kali 0,4721 dibagi 195. Jadi 0,0000484. Oke. Terus apa lagi nih? Habis sudah dapat mol NH3, terus kita harus hitung masanya. Tadi kan konversinya tuh dari massa ya. Jadi kita tahu 6,4 gram protein per per 6,4 protein apa ya tadi?
6,4 gram protein per gram nitrogen gitu. Oke, jadi kita harus ngitung massa N-nya gitu. Massa nitrogen berarti sama dengan 0,00484 mol dikali 14 gram per mol. Oke, jadi 0,00678 ya. Oke. Nah, jadi massa protein 6,4 gram protein dikali per gram nitrogen dikali 0,0678. Oke. Berarti kita kali berapa ya? 6,4 0, eh 0,43 eh sebentar. Ini yang diambil berapa? Ini semua sampelnya kan? Oh iya benar. Benar ya? Ya benar kok. Selama kita nggak salah hitung tadi. Oke benar. Jadi 0,4338. Oke. Udah dapat massa protein, kita diminta buat ngitung kadarnya apa sih kan? Persen persen massa per massa proteinnya. Berarti 1,8 berapa tadi? 1,8896 ya. Jadi kadar protein 1,8896 gram gitu ya, dikali 100%. Jadi dapatnya 23% ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Aman? Aman ya. Nah, kita lanjut. Nomor 3, suatu larutan diduga mengandung salah satu yang berikut. Titrasi 25 ml alikohol. Larutan memerlukan 12,24 mili larutan standar HCl. Itu. Terus titrasi 25 mili alikuat lainnya memerlukan 24,48 mili HCl. Oke. Nah, ini maksudnya dengan indikator lain gitu ya harusnya. Ya kan? Jadi ini dengan Bromkesel hijau, yang satunya pakai phenolphthalein. Nah, jadi ini jelas ya kalau dia tuh ini volumenya 2 kali aja, ya kan? Berarti dia hanya mengandung salah satu zatnya aja. Tapi zatnya itu bisa bereaksi 2 kali terhadap asam. Jadi jawabannya tuh yang ini. Oke. Jadi kalau nanti ngasih argumen di jawabannya itu kayak gini. Volume volume PP itu sama dengan 12,24 mili. Volume Bremkresel hijau itu sama dengan 24,48 mili. Volume Bremkresel hijau itu sama dengan 2 kali volume PP. Menunjukkan bahwa zat dapat bereaksi maksimal 2 ekivalen
terhadap asam. Oke? Kemungkinan zat yang bisa bereaksi terhadap asam di antara OH minus, HCO3 minus, dan CO32 minus adalah CO3 2 minus. Oke? Kira-kira kayak gitu buat ngerjain yang ini. Nah, lanjut. Yang B itu kita diminta buat menggambarkan kurva titrasinya dan tunjukkan titik ekivalen. Oke? Jadi kita diminta sketsa aja tuh. Karena kita juga nggak dikasih tahu berapa berapa ini harusnya dikasih tahu itu ya. Kayak kalau pengen gambar yang bagus ya harusnya dikasih dikasih seenggaknya data PKA gitu. Tapi di sini nggak dikasih tahu gitu. Kenapa kita butuh data PKA? Buat menentukan titik ekivalen yang pertama. Oke? Tapi kita nggak dikasih. Jadi ya udah kita bikin sketsa sketsa sesuai kita aja. Jadi ingat, yang penting nggak usah terlalu perfect sekali ya. Nah, mungkin gini kira-kira. Anjay, bagus banget ya. Enggak, selecting. Gini-gini. Bentar. Ini deh ya. Daerah buffernya tuh kelihatan gini. Seenggaknya. Nah, gini. Oke. Mungkin kalau diteblak itu sekitar 8,5 sih. pH sekitar sekitar 8,5. Ini aku agak inget-inget dikit nilai nilai pKa-nya tuh berapa gitu. Sekitar 8,5 harusnya. Kalau yang ini aku kurang tahu Brom-Castle tuh di berapa ya. Gitu. Gitu deh. Oh iya, kasih kasih ini ya, kasih ini berarti volume PP ini ekuivalen satu gitu. Berarti ini volume PP ya. Yang ini volume Brom-Castle hijau. Oke, lanjut. Tuliskan reaksi-reaksi yang terjadi sebelum titik ekuivalen phenolphthalein tercapai. Jadi di sebelum volume titik sebelum sebelum apa titik ekuivalen phenolphthalein tercapai itu berarti ion karbonat akan bereaksi dengan H plus ya. Sebenarnya nanti tetap kesetimbangan, cuman tetapan kesetimbangannya tuh sangat tinggi ya. Jadi boleh kita anggap kayak gini lah. Jadi nanti menjadi HCO3 minus. Ini nanti ungkapin fasanya ya. Aku lupa tadi tuh. Nanti tambahin ya yang lain, tambahin fasanya ya. Pokoknya kalau kalau nulis reaksi takutnya disalahin nanti. Oke. Lanjut di poin nomor D, hitung konsentrasi molar ion tersebut. Oke. Jadi kira-kira itu kan volume konsentrasinya 0,1035 molar ya. Molaritas CO3 2 minus itu berarti sama dengan M HCl kali volume PP ya. Ya kan? Karena masih satu ekuivalen deh. Satu ekuivalen ya. Jadi 0,1035 kita kali 0,1035 molar dikali volume PP-nya 12,24 mililiter ya. Biar cepat kita bikin aja 0,01224 liter ya. Nah, tadi jangan-jangan aku tuh salah ini. Enggak kok, enggak ada. Aman ya.
Ini coba kita hitung aja. 0,1035 kita kali 0,01224. Dapatnya 0,0013 ya, molar. Oke. Itu baru molnya, ding. Sorry. 0,0013 mol ya. Terus apa? Kalau kita mau ngitung molaritasnya, berarti kita lihat nih, berapa sih volume lipat yang kita pakai? Ternyata 25 mili ya. Jadi ini baru molnya, sorry ya. Ini mol. Jadi kalau menghitung molaritas CO3 2 min, berarti 0,0013 mol dibagi 0,025 liter. Berarti dapatnya 0,05 molar. Oke, harusnya gini aja sih, nggak banyak gimmicknya ya. Gitu kira-kira kalau titrasi kita tuh yang penting apa ya? Peka terhadap tanda ya. Peka ini terhadap ini nih yang dikasih tahu kayak oh ya, aku sekalian kasih review juga deh yang tadi tuh. Kalau tadi kalau zatnya itu OH minus, CO3 2 minus, sama HCO3 minus, itu sebenarnya kita nggak perlu terlalu hafal juga ya. Pokoknya nanti kalau volume PP itu benar, volume apa namanya apa ya? Indikator yang kedua itu biasanya methyl orange ya. Volume methyl orange itu lebih dari dua kali volume PP, ya kan? Nah, itu artinya volume MO, sebentar, benar kan ini? Enggak dong. Volume MO lebih dari kurang dari 2 pp. Ya nggak sih? Ya. Nah, jadi kalau kayak gitu artinya ada zat tambahan yang bereaksi. Oke, betul. Benar. Belum, belum, nanti lagi. Oke, lanjut lagi. Artinya ada zat tambahan yang bereaksi sebelum titik ekivalen. Ekivalen PP. Eh, nah kalau volume MO kurang dari bentar. Ini artinya ada OH minus. Oke. Tapi kalau volume MO lebih dari dua kali volume PP, itu artinya ada zat
tambahan setelah yang bereaksi setelah titik ekivalen PP. Oke, artinya ada CO3 min. Oke, kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Bentar. Dan kayak ada tambahan pada sampel CO3 2 min ya. Ada sampel CO3 2 min. Oke. Jadi itu campuran karbonat gitu. Biasanya selalu ada karbonat sih. Ya nggak sih? Itu kalau ada karbonat. Emang nggak sama itu? Teman-teman, itu tipsnya kira-kira. Kalau dari aku. Sebenarnya pakai itu aja, pakai intuisi ngerjain itu. Kalau nomor 4, sampel paduan logam CD dan Pb dilarutkan dalam asam pekat. Nah, ini udah kelihatan tuh triknya. Bentar, kita pastiin lagi. Nah, benar ya. Ternyata dia mintanya memang kadar kadar CD dan Pb. Oke. Dan ini enaknya pakai persamaan dua variabel harusnya. Karena kita mencari dua variabel gitu kan. Nah, itu caraku. Nanti tinggal substitusi aja di kalkulator ini. Mode, terus ada yang namanya mode, ini kan equation ini. Nah, itu bisa dipakai. Ini cepat banget kalau ngerjain ini. Bentar ya. Jadi itu berapa? 112,41. Terus 207,2. 3,018. Oke. Dikeluarkan dalam 250 mili. Ini nanti dulu deh. Aku jelasin dulu yang itu. Kenapa persamaannya bisa kayak gitu ya? Nah, kita lihat nih. Di sini ternyata ada 50 mili alikot ditambahkan buffer amonia pH 10. Ini berarti dia mau melakukan kompleksometri. Terus habis itu kita topeng si CD12. Terus kita dapat volumenya tuh 11,22 mili. Ini kita tulis dulu persamaannya yang terjadi ya. Yang I itu berarti ada dua zat yang bereaksi. Yang E itu Pp12 ditambah Y4 minus menjadi Pp Y2 minus. Ya. Terus yang kedua itu ada reaksi ini Cd Y2 minus. Oke. Nah, misalkan nanti deh, kalau reaksi yang kedua berarti gimana? Berarti CD12 kita topengin. CD12 kita topengin dengan cyanida. Ingatku 4 ya. CD, lupa. Udahlah, nggak apa-apa sini. Nggak usah ditulis aja. Jadi nanti tulis aja. Yang kedua berarti yang bereaksi itu cuma Pb12 ya. Menjadi Pb Y2 minus. Oke. Misalkan mol Pb itu sama dengan A.
Mol CD itu sama dengan B, ya. Nah, kita dapat persamaan pertama. Persamaan pertama itu ya berarti A tambah B, ya kan? Dari ini, dari reaksi yang di ini. Ya. Dari reaksi di sini kita dapat itu persamaan yang pertama. A plus B sama dengan, setelah kita kompleks geometri berapa dapatnya? 29,12. 29,12 0,1392. 29,12 0,02912 liter dikali berapa tadi ya? 0,1392. Nah, jangan lupa di situ kan 50 mili yang dipakai. Jadi nanti kita kalikan 250 dibagi 50 mili. Oke. Nah, jadi berapa kalau kita hitung ya? Berarti dapat nanti dulu deh ini ya. 0,02912 kali 0,1392 kali 5. Dapatnya 0,02 mol. Ini kita sebut persamaan satu. Lalu kita juga punya yang ini, persamaan yang kedua ini, berarti itu dia B ya. Jadi dia sama dengan 11,22. 11,22 ya. Berarti 0,01122 liter dikali 0,1392 molar dikali 250 mili dibagi 50 mili. Kita dapatnya berapa berarti? 0,01122 kali 0,1392 dikali 5. Jadi dapatnya 0,0078. Kita sebut ini persamaan yang kedua. Oke? Nah, kita tinggal selesaiin pakai persamaan dua variabel di situ. Oke? Jadi A plus B itu sama dengan 0,02. Jadi ini satu dengan. Yang tadi tuh aku kirain ini tuh apa? Dia tuh sampel sampel dari CD dan PB doang. Nah, tapi ternyata mungkin ada pengotor di sini. Jadi kita lakukan analisis dua kali gitu. Gitu ya. Nah, dapatnya 0,02. Nah, terus ini 0, ini 1 gitu ya. Itu maksudnya kayak AX plus BY, AX plus BY sama dengan CN gitu. Jadi ini persamaannya bentuknya kayak gitu. Jadi aku masukin koefisiennya aja di A sama, itu kan apa, variabelnya A sama B ya. Koefisiennya satu-satu tuh. Jadi aku masukin 1. 0,0078. Dapatnya yang A-nya itu 0,0122. Yang B-nya itu 0,0078. Sebenarnya tinggal kurangin aja ya, malas sekali ini aku. Jadi gitu. Nah, udah dapat molnya, kita berarti tinggal ngitung kadarnya ya. Oke, kita hitung kadar, caranya biasa. Kita tinggal kita tinggal bentar. Nah, kita hitung kadar kadar PP. Jadi 0,0078 mol kita kali 207,2 ya kayak. Ya kan? Ini kayak aku kena minus tuh di sini deh. Aku pakai AR-nya AR yang ada di tabel periodik aja yang aku ingat gitu. Karena agak mager gitu lihat di soal kayak kayak panjang ya nulisnya banyak gitu. Kayak aku kena minus di sini deh.
207,2 gram. Nanti jangan diulang ya ini. Trik. Itu mah karena aku malas sebenarnya bolak-balik soal. Jadi berapa itu ya? 0,00. Sebentar ini belum dibagi 3, berapa tadi ya? Persen PP 3,018. Oke, 0078 kali 207,2 dibagi 3,018. Dapatnya 53% ya. 53,55%. Oke. Nah, ini jangan langsung dikurangin yang buat ngitung yang CD ya, karena itu pasti kayak ada pengotornya. Jadi nggak boleh tuh. Kalau mau ngitung persen CD, kita lakukan dengan cara yang sah. Ya, cara yang sah dengan cara ini 0,0078. Bentar. Jangan cara-cara yang haram ya. Oke. Dikali CD-nya berapa? 112 ya. CD itu 114 ya atau 112? 112. 112,4 bagi 3,018 gram. Dikali 100% sebenarnya sih. Kali 100%. Kali 100%. Dapatnya berapa? Loh, itu aku ngitung apa sih tadi? Itu ngitung CD malah. Udahlah ini jadi kita ganti CD aja. Yang ini kita ganti PB ya. Salah input aja nih. 0,0122. Ya loh, ininya nyasar juga dong AR-nya. Sorry guys, bentar ya. Terus ini diganti 114 ya. Ke 112,4 kali 112,41 dibagi 3,018. Nah ini sebenarnya aku tuh kayak mager. Biasanya aku langsung bulatin jadi 3 gitu kan kalau kayak gini tuh. Tapi kayak kena minus ya, aku jadi kapok gitu. 018. Jadi 45,44. Ini persen jadi. Oke, gitu. Berarti berapa ya kalau dihitung? Ini kalau ada yang bantuin jadi lebih cepat. Dapatnya 29,05% ya. Nah, benar tuh. Kalau di kita total nggak dapat 100%. Jadi jangan langsung kita simpulin, kita boleh langsung 100% min itu. Nggak boleh ya. Gitu deh kalau soal kayak gini. Oke, kira-kira kayak gitu. Terus lanjut ke nomor 5. Kalau ada pertanyaan nggak ya? Ini aku nggak harus bolak-balik kalau mau buka chat gitu. Nggak ada ya. Nah, kita lanjut nomor 5. Tentukan konsentrasi
O2 dalam sampel tersebut dalam satuan miligram SO2 per kilogram sampel. Nah, jadi kementerian ini menguji lab saya, terus kita nanti dia mengubah seluruh gas SO2 menjadi ion sulfit. Oke? Nah, kita nanti diminta buat ngitung konsentrasi SO2 tuh. Jadi ion sulfitnya nanti bereaksi dulu dengan sama ion ini. Ion apa? Ion ion ini ya, KiO3, IO3 minus. Per iodat namanya. Iodat ya. Ya. Nah, terus kita harus tarakan dulu nih. Ya. Jadi ini nggak ada poin-poinnya ya. Poin A, B, C tidak ada. Kita langsung bablas saja di sini kerjakan. Nomor 5. Ion sulfur trioksida, ion SO3 2 minus, bereaksi dengan IO3 minus plus Cl minus menjadi ICl2 minus plus plus apa? Plus SO42 minus plus H2O. Eh, nah ini aku sekedar mau ngasih trik. Jadi dia tuh sebenarnya kayak apa? Kalau kayak gini itu kita tinggal lihat aja nih piloks mana yang berubah gitu ya. Jadi jangan bingung nih, walaupun zatnya banyak, tapi tetap zat yang berubah tuh biasanya cuma dua. Kalau banyak tuh rumit nanti ya, nggak akan diminta gitu. Jadi nanti yang di sini itu berarti berapa piloks sulfurnya gitu ya. Sama dengan min 2, sorry. Sama dengan min 2, berarti ini nanti eh plus 4 ya. Nah, nanti di sini tuh plus 6 gitu. Oke. Terus yang iodin. Sekarang kita lihat yang iodin. Iodin itu dia plus 5 ya. Dan di sini dia menjadi berarti plus 1 ya. Ya kan? Oke. Nah, berarti dia mengalami reduksi ya. Yang si ininya dia mengalami oksidasi. Oke. Nah, yang Cl minusnya dia nggak berubah tuh bilasnya. Oke. Kira-kira kayak gitu. Nah, lanjut. Jadi kalau gitu tinggal kita pisah aja ya. Yang reduksi mana, yang oksidasi mana. Buat kita sarankan satu-satu. Kalau yang reduksi berarti SO3 2 minus, dia menjadi SO4 2 minus. Berarti plus H2O tambah 2H plus. Ya. Jadi nanti di sini plus 2 elektron. Ya. Kalau yang oksidasi, nanti berarti dari IO3 minus, ya IO3 minus menjadi I. I-nya berapa tuh? I plus 1 ya. Oke. Ini boleh kayak gini, boleh ya. Yang penting nanti itu ngerti sih. Kayak targetnya tuh ya kita ngerti dia tuh biloxnya berapa gitu ya. Nanti yang Cl minus ini kita tambahin di akhir-akhir aja gitu. Oke. Kira-kira kayak gitu loh. Jadi nanti di sini plus 3H2O plus 6H plus 5 elektron. Oke. Berarti yang atas kita kali 5, bawahnya kita kali 2. Lanjut. Jadi nanti SO32 minus kita kali 5 plus 2 IO3 minus. Ya. Nah, terus yang di sini H plusnya 3 berapa gitu ya. Jadi di sini kan ada pengali tuh. 6 kali 2, terus di sini ini kita kali 5 gitu.
Jadi nanti yang kanan tuh ada 10H+, yang kiri ada 12H+. Jadi nanti menang yang kiri ya, sisa 2H+ dikit. Oke. Nah, jadi gitu. Terus jadi 5 SO4 2 minus plus 2I plus F. Ini boleh kayak gini ya. Jadi terus gimana tuh? 3H2O. Yang sini, bentar. Yang sini itu ada 5 kali 5. 5 kali 5. Yang ini 3 kali 2. Jadi menang yang 3 kali 2 ya. Yang 6 gitu. Jadi menang yang kanan tuh. Sisa 1H2O. Oke. Kira-kira kayak gini. Terus di situ kan ada Cl minus tuh. Ya. Nah, kita tahu mol Cl minus yang ditambah di sini itu ya berarti 2 kali mol I plus ya. Nah, kita tinggal tambahin aja maksudnya di I plusnya ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya berapa sih kita tambahin itunya? Tambahin koefisiennya gitu. Nah, ya berarti sesuai ini aja gitu. Jadi 2 I plus kan dia itu 2 ya. Pokoknya kita tambahin aja gitu. Yang penting seimbang. Tambah 2H plus. Terus di sini 5SO4 2 minus tambah 2I Cl2 minus tambah H2O. Oke. Di kanan kita tambah 4 Cl minus tuh ternyata. Jadi di kiri kita tambah 4 Cl minus juga. Oke. Ini reaksi setaranya. Lanjut. Berarti buat menghitung ini, buat menghitung konsentrasi, ini sebenarnya diminta nggak sih? Kadang tuh soalnya kayak kita kan takut di minus juga ya. Di minus. Sebenarnya kalau dikerjain pun ini cepat gitu. Jadi nggak perlu sampai banyak-banyak. Karena kita di sini tuh cuma perlu koefisiennya sebenarnya. Jadi ini koefisiennya berarti koefisiennya 2, yang ini berarti 5 gitu. Oke. Sebenarnya yang kita butuhin itu tetap koefisiennya sih nanti. Kalau misal pengen pengen mencoba gitu, nggak usah di nyetarain reaksi itu nggak apa-apa sebenarnya. Kita cuma perlu itu aja. Oke. Nah, sebenarnya soal ini kan agak belibet ya, tapi kita coba perhatikan bagian yang ini. Ini bagian paling pentingnya. 0,03 0,003 molar. 0,003 molar terus 10,3 mil. Kita tulis ya. 0,03 molar dikali 10,30 mili. Eh, 0,003 ya. Berarti dapatnya berapa? Eh, 0,01030. 1030. Dapatnya, adalah benar. Itu berarti berapa? 2, 3, 4, 5. 5 angka di belakang koma. 3,09 kali 10 pangkat minimal mol ya. Oke. Nah, dapat segitu. Terus kita mau ngitung mol SO2 itu sama dengan mol SO3 ya kan?
karena mereka sama-sama dari sulfur. Oke. Jadi dapatnya ya berarti 5 per 2 dikali 3,09 kali 10 pangkat min 5 mol ya. Oke. Dapatnya 7,725 kali 10 pangkat min 5 mol. Oke. Kira-kira kayak gitu. Terus kalau udah dapat ini gimana? Kita udah dapat mol SO2-nya ya dalam seberapa banyak sampelnya dia tuh. Jadi sampelnya dia itu dia sebanyak 2,5 liter kita alirkan selama 2 jam gitu. Jadi ada berapa berapa liter volumenya? 2,5 volume sama dengan 2,5 liter per menit dikali 2 jam dikali 60 menit per jam. Ya, 2,5 kali 2 kali 60. Dapatnya 300 liter. Benar ya? Ya benar ya. Gitu deh. 64,06 gram per mol ya. Itu SO2. Nah gitu. Terus kita mau ngitung apa nih? Mau ngitung kadarnya dalam ppm. Jadi nanti harus dalam kilogram ya. Kalau gitu kita perlu massa jenis 1,19 gram per mol. Berapa tadi? 1,19 ya? Miligram per mili. Jadi gram per liter. Ini kalau ragu boleh ditulis gini. Miligram per liter, mililiter, terus nanti sama dengan 300 liter kali 1,19 gram per liter. Nah mungkin aku kena minus juga di sini. Nah, unsur itu kan. Aku tulis langsung gram per liter. Kali 1,19 ya. Jadi dapatnya 357 gram. Gitu. Oke. Nah, terus kita kurang apa nih? Buat ngitung dalam ppm, berarti kita perlu massa SO2-nya ya. Massa SO2 berarti sama dengan sebentar. Massa SO2 berarti sama dengan 7,725 kali 10 pangkat min 5 mol dikali 64,09 ya. 64,06 gram per mol sama dengan berarti berarti 4,949 kali 10 pangkat min 3 gram. Oke. Nah, udah dapet ini. Berarti buat ngitung kadar sama dengan 4,949. Yang Bandung kapan? Yang Bandung kapan? Yang Bandung. Asli tadi di bawahnya. Oh ya. 10 pangkat min 3 gram dibagi 357 gram ya.
Nanti kalau mau dalam ppm ini tulis aja kayak gitu. Persen dan ppm, ppm SO2 gitu ya. Jadi nanti kali 100 kali 10 pangkat 6 aja. Oke, kita bagi 357 kita kali 10 pangkat 6. Dapatnya itu 13,86 ppm. Oke, kira-kira kayak gitu buat hitungan. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Per kilogram ya? Bentar. Oh ya, udah dalam ppm juga nggak apa-apa Pak. Dia boleh gitu. Katanya halal gitu dari soalnya. Ini ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Ini tadi kok nggak ada soal statistik ya? Oh, heran juga. Tadi katanya mau bahas yang ini ya? Atau ada yang mau request lagi? Ini kualitatif, nggak perlu kalkulator berarti. Gimana guys? Ada yang mau ditanya dulu? Palingan ini ya, yang kita mau bahas. Oke. Identifikasi kation-kation dan anion-anion yang mungkin terdapat dalam barang ini. Jelaskan jawaban Anda. Nah, ini sebenarnya kita sudah dihadapkan dengan ini nih, endapan dan endapan dalam Cl minus. Nah, ini tuh sangat jelas ya bahwa dia itu kation golongan satu. Kation golongan satu. Oke. Nah, ini fix yang lain tuh kita coret aja. Oke. Jadi yang ini kita coret, coret, coret. Harusnya BA nggak membentuk endapan dengan Cl. Ini coret. Yang bisa membentuk endapan dengan Cl itu cuma dikit ya. Jadi ini sangat banyak yang kita bisa coret. Ag plus dan Pb plus bukan ya? Karena ini Kg, ini kation golongan satu. Nggak boleh kita coret. Gitu ya. Terus dalam asam dia nggak membentuk gas. Gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau di soal itu, kalau di soal apa ya, soal secara umum tuh harusnya kita nggak boleh simpulkan nggak ada gas sih. Dia kayak melaporkan kayak gini tuh artinya ya dia cuma pengen ngasih tahu kita itu, bukan berarti nggak ada gasnya. Cuman di sini kita bakal kerjakan kalau dia tuh nggak ada gas gitu berarti artinya. Nah, yang mana sih yang bisa membentuk gas? Ini ada beberapa ya. Karbonat dia membentuk gas, terus sulfur dia membentuk gas. Oke. Terus klorat juga membentuk gas ya. Aku lupa nambahin, aku tambahin deh. NO2 minus juga ya. Oke. Jadi ini kita bisa coret banyak juga. Oke. Yang mana lagi tadi ya? Oh iya, nah, makasih Mas. Ini juga membentuk gas ya dalam dalam asam.
Udah itu sih paling. Gitu ya. Terus kita perlu tahu apa lagi di sini. Buat mengidentifikasi, kita perlu yang air ini. Di air dia membentuk larutan bening. Nah, kita cari nih, Ag sama Pb itu dia nggak bisa, nggak aku tulis ya. Ag dan Pb, halidanya tidak larut. Sehingga anion halida dicoret. Oke? Ini anion halida aku coret. Bentar, aku pakai warna apa ya? Ini deh. Ini kita coret. Nah, terus sulfatnya juga tidak larut. Fosfatnya, fosfatnya juga kayaknya nggak larut. Bentar deh, kayak Terus apa lagi ya? Oh ini aku lupa nyoret yang ini. Si CH3COO- ini, dia tuh enggak. Asetat tuh dia nggak bisa ya, dia tidak. Cuman bau sih, ini kayak kelihatan bau. Jadi kenapa nggak ditulis ya? Aku lupa coret yang nitrit. Nitrit harusnya coret aja. Gitu. Jadi sisanya tuh kemungkinannya cuma kation yang larut aja. Jadi ohamin juga kita larut, kita coret tuh. Karena dia nggak larut. Bentar aku tulis ini. Kita fixin dulu deh kation Ag plus atau Pb2 plus. Nah, kita kalau kasih NH3, kalau kasih NH3 dia membentuk endapan. Jadi kalau Ag plus tuh kalau kita kasih NH3 itu nanti dia bisa membentuk kompleks. Ag NH3 2 plus. Oke. Nah, sehingga dia bukan Ag plus, kita coret. Kemungkinannya cuma Pb2 plus. Oke. Nah, udah kita tinggal identifikasi aja. Pb fosfat itu harusnya juga enggak larut ya dalam air. Pb bentar, fosfat dari Pb tidak larut. Apalagi fosfat, terus ada banyak sih. OH minus, hidroksida. Ini fosfat sama hidroksidanya dia tuh nggak larut, jadi kita bisa coret. Oke, sisanya tinggal nitrit atau enggak. Fosfat dan hidroksida tidak larut dari Pb. Nah, dari Pb tidak larut. Coret. Kemungkinan tinggal Pb2 plus, Pb2 plus kation, Pb2 plus anion. Berarti anionnya bisa nitrit, bisa nitrat atau asam asetat. Asam asetat. Ion asetat ya. Oke. Kira-kira kayak gini buat ngerjain soal kualitatif ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini paling kayak peka juga sih. Aduh, bentar. Ini kayak peka juga nih di sini. Kayak kation golongan satu dia bisa mencoret semuanya ini. Mencoret semua jenis kation sampai Ag plus, sisa Ag plus dan Pb2 plus. Ya kan? Jadi gitu buat ngerjain soal ini. Yang mau ditanya dulu? Masih mau lanjut atau gimana? Ini tuh kita nggak akan dapat soal ini ya. Nggak akan dapat soal
tentang statistik kan? Atau gimana? Kok nggak ada di soal UP ini? Kira-kira ada kemungkinan nggak muncul statistik gitu? Gimana guys? Kira-kira muncul nggak ya statistik gitu? Kita bahas sedikit kayaknya. Itu namanya yang kita pelajarin itu namanya uji hipotesis ya. Oke, jadi uji hipotesis itu dia di statistik. Ya. Kita tuh pengen ya pertanyaan dia pengen mau uji hipotesis. Nah, biasanya kita definisikan dulu nol atau hipotesis nol itu sebagai hipotesis dasar gitu. Nah, kalau H1 itu hipotesis yang ingin diuji. Maksudnya bukan dasar siapa? Kebalikan dari kebalikan. Enggak selalu kebalikan deh. Hipotesis dasar sih memang. Kita definisikan dulu dua ini. Oke. Nanti kita uji gitu dengan uji statistik. Uji yang dilakukan bisa biasanya dua. Di sini kita cuma pelajarin dua ya. Jadi ada uji namanya tuh uji enggak apa? Uji rata-rata ya. Uji perbedaan rata-rata. Uji perbedaan rata-rata dan biasanya uji perbedaan variansi gitu. Yang uji rata-rata tuh biasa kita pakai T, yang ini kita bisa pakai pisah. Nah, dalam uji hipotesis, kita selalu asumsikan yang digunakan itu data berdistribusi normal. Oke? Kalau nggak normal, kita harus normalkan dulu, atau kita nanti ada banyak cara ya. Sebenarnya kayak apa namanya? Ada yang pakai rank atau apa, tapi kita kan nggak belajar sampai situ ya. Entah kenapa ya? Aku heran juga. Menurutku ini penting banget loh, kayak apa? Statistik di kimia tuh. Kenapa kita nggak dapat kemo statistik? Biologi aja dapat biostatistik kan? Nah kayak gitu. Jadi di sini kita pakai asumsi itu. Oke. Nah uji kita coba bahas dulu yang pertama. Ini kan lagian cuma bahas dikit doang ya. Yang pertama tuh uji perbedaan rata-rata. Oke. Nah hipotesis nol yang kita ajukan itu adalah bahwa selisih tidak sama. Selisih rata-rata itu sama dengan nol. Oke. Jadi maksudnya mu 1 min mu 2 itu sama dengan nol. Maksudnya kayak apa? Tidak signifikan, tidak apa? Rata-rata tidak berbeda signifikan. Maksudnya kayak gitu. Ntar aku jelasin aja. Rata-rata tidak berbeda signifikan. Oke, kayak gitu kira-kira. Nah, kalau H1-nya itu bisa disesuaikan nanti. H1 bisa
kayak mu 1 lebih dari mu 0, biasanya aku tulis dalam bentuk satu persamaan kayak gini sih. Kayak apa? Mu 1 min mu 2 itu lebih dari 0, mu 1 mu 1 min mu 2 itu kurang dari 0, atau mu 1 min mu 2 itu tidak sama dengan 0. Oke, biasanya yang kita pakai ini. Oke. Kalau kita pakainya dua ini buat kita uji, nanti tuh bakal apa namanya uji satu arah ya. Yang ini uji dua arah. Oke. Nah kayak gitu. Oh iya, sebelumnya mungkin kita perlu tahu ini dulu deh. Aku lupa menjelaskan yang penting juga malah. Namanya tuh taraf signifikansi. Kita perlu kenal namanya tuh taraf signifikansi atau alfa ya. Terus ada yang namanya kepercayaan. Apa? Namanya kok aku lupa. Kepercayaan. Rentang kepercayaan ya. Rentang kepercayaan. Atau simbolnya apa ya? CI ya. CI gitu. Confidence interval. Jadi itu tuh artinya apa? Confidence interval itu seberapa yakin? Seberapa yakin bahwa sampel kita mengandung data dari populasi sebenarnya. Oke, kayak gitu. Nah, kalau taraf signifikansi itu sebenarnya kayak ya kebalikannya. Dia taraf signifikansi itu sebenarnya rumusnya dari satu min eh namanya apa ya yang satu min P? Satu min alfa. Bentar. Namanya apa sih yang 95% itu kan interval kepercayaan ya? Apa ya namanya? Apa sih rentang kepercayaan kan? Kok lupa ya? Tentang kepercayaan. Betul nggak? Nah, pokoknya itu ya. Satu min, aku takut menyesatkan nih. Pokoknya ini kita tulis aja nanti ya. Taraf signifikansi itu yang satu minus itu, satu minus CI kayak. Nah, dia tuh seberapa kayak peluang bahwa sampel kita tidak, ya kebalikannya, tidak mengandung data dari populasi sebenarnya. Gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu tuh apa gitu ya? Ya, nanti kayak gini. Biasanya tuh kasusnya kita ingin tahu apakah apakah apa namanya? Biasanya soalnya kayak gini. Apakah biasanya kita cuma satu arah sih, nggak pernah aku lihat di soal kimia dua arah. Di soal statistik kok itu dua.
Nah, kalau satu arah itu nanti simbol. Tapi kalau dua arah itu kita pelajarin yang satu arah dulu aja. Biasanya gitu. Nah, uji T satu arah. Jadi kalau kita lakukan uji T, ya, kita misal H1, jadi kayak kita pengen membuktikan, kita ingin membuktikan apakah mu 1 itu lebih dari mu 2, gitu ya. Oke, itu. Nah, jadi kalau kita bikin nanti kan mu 1 minus mu 2 itu lebih dari 0, gitu ya. Oke. Nah, kayak gini, berarti H0-nya tuh tetap mu 1 minus mu 2 itu sama dengan 0. Ini materinya perlu atau enggak sih sebenarnya? Kayak enggak enggak terlalu enggak sih, gimana? Perlu enggak nih? Gitu ya. Jadi gitu, kita simpulkan dulu H0-nya. Simpulkan. Kita lihat dulu H0-nya. Terus nanti kita lakukan uji dengan rumus T itu. T itu sama dengan, bentar, CI ya. CI itu sama dengan, aku lupa ya. Cara aku kerjain juga dikasih rumus ya. Bentar. Aku coba ingat dulu. T sigma per akar N ya. TS per akar N. Ya. Jadi TS per akar N itu. Mu 0. Oh iya, jadi gini. Berarti kayak gini ya. CI itu sama dengan mu apa ya? Mu 0 ya. Ya, sebenarnya ini tuh kayak uji perbedaan rata-rata ini tuh ada beberapa jenis. Bentar. Ini jenis yang pertama yang aku jelasin tadi. Ada jenis satu lagi yang kita pengen membandingkan eh, jenis yang pertama gitu. Membandingkan perbedaan rata-rata sampel dan populasi. Jadi kalau kita mau menguji perbedaan rata-rata sampel dan populasi, kita bakal gunakan H0 kayak gini. H0 sama dengan mu 0 sama dengan mu 1 gitu ya. Eh, mu aja deh, mu aja gitu. Nah, nanti satunya itu mu 1 lebih dari mu 0 atau mu 1 kurang dari mu 0 atau bisa juga mu 1 tidak sama dengan mu 0. Tinggal dipilih. Biasanya yang kita pakai itu cuma dua ini. Oke, kayak gitu. Terus yang ini ada satu lagi. Membandingkan perbedaan rata-rata sampel dan
sampel satu dengan sampel lain. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi gitu tuh. Hipotesisnya kayak gitu. Terus nanti uji T ini kita bisa lakukan satu arah atau dua arah. Ya, kita pelajarin yang satu arah aja. Ada lagi nggak ya? Uji T itu harusnya ada lagi nih sampel satu dan sampel. Ada uji T berpasangan juga kan? Nah, terus belum ya? Ada yang namanya uji T berpasangan. Itu juga sih. Dan seterusnya. Ada satu lagi uji T. Ada ini aja ya. Sama satunya apa ya? Aku lupa namanya. Tapi secara umum metodenya tuh mirip-mirip mereka. Yang beda cara ngitung T-nya aja. Oke. Nah, kalau kayak gini misal, maka CI itu sama dengan mu. Mu, ini misal kita mau yang uji yang populasi, yang bandingkan rata-rata populasi dengan sampel gitu. Jadi apakah mu itu lebih dari mu nol gitu ya. Jadi mu min mu nol itu lebih dari nol gitu. Kalau hipotesis satunya, hipotesis nol dulu. Hipotesis nol berarti mu sama dengan mu nol. Kalau hipotesis satu itu sama dengan mu, berarti mu min mu nol itu lebih dari nol gitu ya. Oke. Nah gitu. Terus rumusnya kan gini. C itu sama dengan mu min mu nol, ya kan? Benar nggak ya? Mu min mu nol plus minus TS per akar M gitu. Benar nggak? Itu gini ya. Ini nanti dikasih sih kalau ada kan tadi ada soal yang ngasih rumus. Nah, di soalnya kan ngasih rumus nih. Benar nggak tuh? CL untuk kok CL sih CI namanya bukan CL itu. CL apa? CI ya gitu. Jadi ini bukan CI. Berarti ini yang new kita ya. New kita.
New kita, bentar. Ini kok expert? Bentar ya. Oh benar, ding. Jadi itu rataan kita ya. Setahu gini ya, expert sama dengan Mio. Sama aja ya harusnya. Bisa kita bolak-balik gitu. Oke, nah, kayak gitu. Terus, ya, ada contoh soalnya nggak ini? Paling gitu ya. Ini tuh sebenarnya nanti tinggal kayak caranya menghitung uji T itu sebenarnya kita kayak asumsikan dulu. Asumsikan nol benar, baru baru kita ini, baru baru kita lihat nilai statistiknya. Nah, jadi kalau udah ngitung ini ya, ini kayak berarti ini bisa dipindah ke kiri dan itu hasilnya nol gitu. Enggak deh, enggak. Enggak. Caranya enggak gitu. Ini kalau ada soalnya lebih enak buat jelasin. Tapi paling ini keluar nggak sih? Aku pengen nanya dulu. Nggak ada yang membalas gitu. Nggak ada lagi nggak guys? Ini sampai jam berapa sih Pak? Hmm, sebetulnya biasanya sampai jam setengah 10 sih. Udah ya banyak. Ya juga nggak ada yang nanya ke aku juga sih. Jadi udah paling kayak gini dulu Fadil. Dari aku kayak sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Gitu. Oke, mungkin karena dari syarifnya juga udah dicukupkan, mungkin teman-teman yang mau eh, lihat contoh soalnya bisa ini kali ya, lihat tubai-tubai waktu UTS. Karena seingatku juga Rizky pernah bahas contoh-contoh soal untuk yang statistiknya. Mungkin karena waktu juga udah menunjukkan pukul 21.35, mungkin untuk tubai hari ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyempatkan untuk hadir. Semoga ujian perbaikan besoknya juga dilancarkan dan sukseskan ya. Terus semangat buat teman-teman semua. Kalau gitu, aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah boleh live ya. Makasih buat teman-teman semua dan juga buat Syarif. Terima kasih.